warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Wanwan Sentiana, NIM 1440120230097. Saya akan membawakan pidato dengan judul pencegahan hipertensi. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, segala puji dan syukur kita panjatkan bagi Sang Pencipta seluruh jagat raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan, kita bisa berkumpul bersama di sini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mungkin ada pernah mendengar kata pepatah yang bilang bahwa di dalam tubuh kita yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kata pepatah ini secara tidak langsung telah menyadari kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membutuhkan pikiran jiwa kita menjadi sehat. Ada pula slogan yang mengatakan bahwa kesehatan itu sangat mahal. Secara tidak langsung, slogan ini menyadarkan kita bahwa betapa mahalnya harga untuk menjadi sehat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, coba bayangkan keadaan kita sekarang. Kita harus bersyukur karena masih diberikan nafas untuk dapat menikmati hidup. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pencegahan hipertensi agar kita semua yang ada di sini bisa sadar akan kesehatan tubuh kita. Hipertensi atau penyakit tekanan darah tidak tinggi ialah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi dan dibawa oleh darah terhadap sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Hipertensi seringkali disebut sebagai pembunuh gelap karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai dengan gejala-gejala lebih dahulu sebagai peringatan bagi korbannya. Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal, yaitu 120/80 menurut WHO. Batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130/85. Bila tekanan darah sudah lebih dari 140/90, dinyatakan hipertensi. Batas tersebut untuk orang dewasa di atas 18 tahun. Hipertensi merupakan penyakit utama gagal jantung, stroke, infak, miokarditis, diabetes, dan gagal ginjal. Hipertensi seringkali disebut sebagai silent killer karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai gejala-gejala lebih dahulu. Sebagai peringatan bagi korban, kalaupun muncul gejala tersebut, seringkali dianggap gangguan bisa sehingga korbannya terlambat menyadari akan datangnya penyakit. Gejala-gejala hipertensi bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan penyakit lainnya. Gejala-gejala itu ialah sakit kepala, jantung berdebar, debar sulit bernapas setelah bekerja keras ataupun mengangkat badan berat, mudah lelah, penglihatan kabur, wajah memar, hidung berdarah, sering buang air kecil terutama di malam hari, telinga berdenging, dunia terasa berputar, atau stroke, bisa dikatakan juga dengan stroke. Faktor-faktor hipertensi yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Faktor penyebab hipertensi yang dapat dikontrol pada umumnya berkaitan dengan gejala hidup dan pola makan. Faktor-faktor tersebut antaranya lain kegemukan atau bisa disebut dengan obesitas, kurang olahraga, merokok dan mengonsumsi alkohol, dan stres. Adapun faktor yang tidak dapat dikontrol adalah keturunan genetik, jenis kelamin, dan umur. Meski demikian, risiko hipertensi dapat dicegah dengan mengubah pola hidup, pola makan menjadi lebih sehingga secara rutin. Penuhi asupan gizi tubuh seimbang, asupan cairan harian tubuh, dan berolahraga secara teratur. Beberapa cara mencegah hipertensi adalah menjaga pola hidup sehat, menghindari makanan yang tinggi garam atau natrium, berolahraga rutin, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok sebaik mungkin, mengelola penyakit lain yang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi.
Saat kita sudah berupa maksimal untuk menjaga pola hidup sehari, tapi tekanan darah tidak juga terkontrol dengan baik, sangat disarankan untuk disarankan untuk segera ke dokter. Dokter dapat membantu mengevaluasi dan memberikan terapi yang tepat agar tekanan darah dapat terkontrol dengan baik dan terhindar dari berbagai komplikasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga pada yang telah saya sampaikan ini berguna buat kita semua, terutama dalam menjaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.